Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke share screen ya. Saya share screen terlebih dahulu. Kita akan paparkan apa yang sudah kita buat, yaitu PPT ya, berupa PPT. Baik, kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan melihat hasil video dan presentasi kami. Baik, kami dari kelompok 2 yaitu ingin mempresentasikan judul kami yaitu fenomena kapilaritas di kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Sebelum kami memaparkannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dimulai dari Bayu. Kepada Bayu dipersilahkan. Baik, izin diri, nama Bayu Setiawan, NIM 120170019, asal dari Teknik Mesin 2020. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bayu. Selanjutnya ada Saiful Ardiansyah. Kepada Saiful dipersilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Ardiansyah, NIM 120170021. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saiful. Baik, yang terakhir yaitu saya sendiri, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Emisan Rozak. NIM saya 120170020 dari Teknik Mesin Angkatan 2020 juga. Baik, selanjutnya yaitu apa sih tujuan kita membuat video ini? Tujuannya yaitu tiada lain dan tiada bukan, yaitu mengenalkan dan juga menjelaskan tentang fenomena-fenomena kapilaritas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Selanjutnya yaitu ada penjelasan apa itu kapilaritas dan apa itu kohesi dan adhesi. Di sini akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu kepada Saiful, dipersilahkan. Baik, izin masuk ya. Untuk yang pertama yaitu apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah fenomena di mana suatu zat cair mengalami kenaikan pada suatu pipa kapiler. Pipa kapiler tersebut biasanya memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan ada yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Fenomena kapilaritas tersebut memiliki persamaan. Nah, untuk persamaan sendiri yaitu H sama dengan 2 sigma cos theta per iota dikali R, di mana untuk H itu merupakan tingginya zat cair dalam pipa kapiler, untuk sigma merupakan tegangan permukaan zat cair, kemudian untuk theta merupakan sudut kontak zat cair dengan pipa kapiler. Kemudian iota atau berat jenis dari zat cair, dan terakhir yaitu untuk R sendiri merupakan jari-jari dari pipa kapiler tersebut. Karena berukuran sangat kecil, satuan-satuan pada persamaan tersebut bisa menggunakan nano ataupun mili. Biasanya tuh tinggi zat cair dalam pipa kapiler itu sekian nanometer ataupun milimeter. Ketinggian zat cair itu berbanding lurus dengan tegangan permukaan air dan berbanding terbalik dengan radius atau jari-jari pipa kapiler. Berikutnya itu apa itu kohesi dan adhesi? Menurut J. Anthony von Fraunhofer dalam jurnal berjudul Adhesion and Cohesion tahun 2012, adhesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang berbeda. Namun jika kohesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Untuk contohnya sendiri, dari contoh kohesi yaitu ada seperti air dengan jenis air lainnya, dan untuk contoh adhesi sendiri yaitu antar air dengan benda lain yang dibasahi air atau dapat menyerap air. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saiful atas penjelasannya, sudah lengkap ya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kapilaritas. Nah, ini akan disampaikan oleh anggota kami juga, yaitu Bayu Setiawan. Kepada Bayu Setiawan dipersilahkan. Baik, manfaat kapilaritas 1 pada manusia,
hemoglobin atau mengambil suatu oksigen dari paru-paru dan akan dilepaskan pada saat darah merah steroid melewati pemburu tropile 2 pada ikan. Ada suatu elemen yang terdapat di pembuluh darah insang yang mengandung tropile untuk memudahkan suatu proses pertukaran oksigen dan metabolisme. Yang ketiga, pada tumbuhan tropile merupakan seluruh unsur dari rambut, akar, dan batang tumbuhan yang terjadi sehingga air dan zat hara dari dalam tubuh akan menuju batang, dahan, dan ranting tumbuhan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bayu atas penjelasannya. Baik. Dan di sini kita bisa lihat ya manfaat kapilaritas ini mencakup seluruh kehidupan yang ada di bumi ini ya. Ya, yang terutama pada makhluk hidup. Nah, di sini termasuk di manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, baik selanjutnya yaitu kerugian. Nah, kapilaritas ini juga memiliki kerugian-kerugian yang salah satu contohnya itu pada tembok rembes yang kita ambil. Nah, kenapa bisa ada kerugian? Yang pertama yaitu dinding rumah akan menjadi retak karena pori-pori dinding ini menyerap air dalam tanah. Nah, mengapa bisa retak? Ya karena air ini menyerap ke dalam dinding-dinding tembok itu melalui pori-pori kecilnya dan akan berdiam diri di situ sampai ada kelembapan. Nah, ketika lembab itu maka kekuatan suatu bangunan itu akan lemah dan akhirnya menjadi retak ketika terkena panas matahari, kena hujan panas matahari begitu ya. Baik, selanjutnya ada lumut yang menempel pada sebuah dinding. Mengapa bisa ya? Karena tadi yang seperti saya jelaskan bahwasanya ketika lembab maka di situ akan ada terjadi pertumbuhan, ada jamur ataupun tumbuh-tumbuhan kecil biasanya yang biasa kita lihat dan juga lumut. Nah, selanjutnya cat pada dinding rumah menjadi rusak dikarenakan adanya air yang masuk di dinding. Nah, seperti itulah jadi awal mulanya itu air itu merembes ke dalam tembok lalu di dalam tembok itu merembes sampai ke dalam cat. Nah, jadi di cat itu terkena air akhirnya ketika sudah lama maka cat itu akan kalau bahasa umumnya medok ya dan akhirnya mengelupas lah cat dinding tersebut. Nah, seperti itu kemungkinan gambarannya ya. Baik. Nah, di sini ada macam-macam contoh fenomena kapilaritas pada kehidupan sehari-hari yang sudah kami rangkum. Nah, yang pertama itu ada naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Dan selanjutnya ada naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah. Yang ketiga, naiknya air ke tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Yang keempat, air menggenang dapat diserap oleh kain pel, spons, atau kertas hisap. Dan yang terakhir ada cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur, tulis, atau kertas hisap. Nah, di sini kita sudah menjelaskan dari kelima ini, kita ambil 3 poin saja. Baik, nah selanjutnya yaitu yang pertama ada naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Kenapa bisa? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saiful Ardiansyah. Kepada Saiful dipersilahkan. Baik. Naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Kenapa sih bisa disebut contoh fenomena kapilaritas? Karena fenomena itu dapat terjadi karena adanya minyak tanah merambat melalui pori-pori yang berada pada sumbu untuk terus naik. Jadi dari sumbu kompor tersebut ada pori-pori di dalamnya sehingga minyak tanah itu saat sumbu dicelupkan pada minyak tanah tersebut bisa merambat naik ke atas dikarenakan di sumbu kompor tersebut ada pori-pori di dalamnya. Dengan itu, maka api yang dihidupkan akan selalu hidup karena minyak tanah yang di bawah selalu naik ke atas. Seperti yang saya jelaskan tadi, minyak tanah selalu naik karena adanya pori-pori yang berada di sumbu kompor tersebut. Melalui pori-pori tersebut, sumbu kompor dan selalu
menyambungkan minyak tanah yang di bawah hingga minyak tanah yang ditabung itu hingga habis. Karena apa namanya tadi yang saya sebutkan bahwasanya minyak tanah akan merambat terus hingga minyak tanah yang ada di tabung kompor itu habis. Sekian saya balikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saiful, sangat jelas sekali ya. Jadi ya benar bahwasanya sumbu kompor ini mengapa bisa menaikkan dari minyak tanah dari bawah ke atas ya karena ada memiliki pori-pori kecil yang banyak sehingganya bisa naik ke atas lalu sampai api itu selalu hidup. Nah, baik. Di sini selanjutnya ada yang kami rangkum yaitu naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah nih. Kenapa bisa? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bayu Setiawan. Kepada Bayu dipersilahkan. Baik, contohnya naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah. Bagaimana tak bisa? Itu dapat terjadi karena air menyerap dari pori-pori tembok lalu menyebar di setelan yang dapat terjangkau olehnya. Maka semakin deras hujan yang ada, maka semakin besar juga hasil rembes yang ada pada tembok itu. Dan jika sudah lama maka akan lembab dan muncul lumut hijau yang akan tumbuh di area tembok tersebut. Dan berikan moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bayu. Benar sekali ya. Seperti yang kita ambil tadi di awal, kita remind bahwasanya kerugian-kerugian pada kapilaritas ini salah satunya ya di tembok itu bahwasanya bakal ada lumut hijau ataupun tumbuhan-tumbuhan kecil, bahkan jamur-jamur yang biasa tumbuh di area-area yang lembab karena ada air yang rembes ke dalam tembok seperti itu dan bisa menghasilkan keretakan juga di pada dinding. Baik, selanjutnya ada nih, yaitu air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau kertas isap. Kok bisa? Nah, ini saya akan yang menjelaskan sendiri ya, bahwasanya fenomena ini dapat terjadi karena pada spons, kain pel memiliki pipa kapiler atau rongga ataupun pori-pori yang sangat banyak, maka dengan itu air menggenang pun dapat hilang karena terserap oleh kain pel ataupun spons. Karena air berpindah ke kain pel dan spons. Seandainya kain pel atau spons diperas, maka hal yang akan terjadi yaitu air akan keluar dari pori-pori yang ada pada kain pel atau spons tersebut. Nah, baik. Di sini saya sedikit jelaskan karena di dalam kain pel ataupun spons yang biasa untuk mencuci piring yang biasanya kita gunakan itu mereka memiliki rongga atau pori-pori yang sangat banyak. Nah, salah satu contoh yang bisa saya ambil bahwasanya ada gelas dan diisi air setengah gelas dan seandainya spons itu dimasukkan ke dalam gelas itu, maka air yang di dalam gelas itu akan habis. Mengapa? Karena terserap oleh spons tersebut dan masuk ke dalam rongga pori-pori yang ada pada spons tersebut. Nah, saking banyaknya itu makalah di situ terjadi airnya habis di dalam gelas tersebut. Nah, baik. Selanjutnya ada rumus pada kapilaritas. Ini ada dua, yaitu ada H sama dengan 2 iota cos theta per rho GR. Dan juga H sama dengan 2 sigma cos theta per iota R. Nah, dua rumus ini digunakan oleh kita semua, bisa dua-duanya ya, karena tergantung kita sendiri pemakaiannya ingin menggunakan yang mana. Nah, di sini ada penjelasannya bahwasanya untuk H sendiri itu adalah naik atau turun permukaan fluida dengan satuannya meter. Dan iota yaitu adalah tegangan permukaan dengan satuannya N per M. Dan theta yaitu adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan untuk R-nya yaitu jari-jari kapiler dengan satuannya meter, nano, atau mili. Oke. Baik, selanjutnya ada G. G ini adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second persegi. Baik, mungkin dari kelompok kami cukup ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat
bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf selaku moderator pada hari ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.